Pramono Anung yang berkenan untuk bisa melihat langsung pembelajaran di sekolah rakyat. Dan saya berterima kasih selama ini kita sudah berkolaborasi untuk supaya penyelenggaraan sekolah rakyat bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dari program strategis Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, saya tentu juga menyambut baik karena Pak Gubernur ingin menyambut harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa sekolah rakyat untuk di DKI Jakarta. Sebelumnya saya dengan Pak Seskap, Pak Teddy juga telah melakukan kunjungan ke beberapa titik untuk digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan sekolah rintisan. Jadi gini Pak Bram, untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu, kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi. Salah satunya adalah di gedung milik LAN Pejombongan. Setelah itu ada di Merunda, ada lagi juga di Curug, yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta. Nah, ini saya kira hal yang kami syukuri dan terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk sekolah rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui, harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP. Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa. Karena apapun yang dipilih adalah anak-anak, kebetulan tadi sempat saya dialog dengan beberapa anak, adalah anak yang memang tidak beruntung. Dan itu sama persis seperti apa yang saya lakukan dengan KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Bahkan tadi sebelum saya keluar ruangan juga ada yang minta untuk ibu-ibu anaknya belum ditebus ijazahnya, kami akan langsung tidak lanjuti. Sehingga semangatnya sama dan kami akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang belum beruntung untuk bisa menatap masa depan menjadi lebih baik. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Jakarta ya. Secara keseluruhan ada penambahan kuota yang rencana pertama itu ada sekitar 1.000 siswa setiap kabupaten kota. Tapi sekarang ditingkatkan mudah-mudahan sampai 2.000 nanti per kabupaten kota. Nah, khusus DKI memang sampai sekarang kita baru punya 1 gedung permanen yang sekarang ini sedang dibangun dengan menggunakan tanahnya Kementerian Sosial. Jadi ketika teman-teman masuk di sini ada kiri kanan pembangunan itu adalah gedung sekolah rakyat dengan desain khusus. Karena kalau desain yang umum seperti di tempat lain itu antara 6 sampai 8 hektar. Khusus di sini hanya 3 hektar. Jadi memang kita kekurangan lahan tadi betul, ya. Untuk itu Presiden ingin ada percepatan supaya nanti nggak ketinggalan, ya. Yang lain sudah bisa cepat, sementara di Jakarta nanti lambat karena fasilitas gedung permanennya belum ada. Maka itu saya terima kasih. Ini ada komitmen dari Pak Gubernur. Insya Allah setelah ini akan dicari tanah-tanah yang memungkinkan untuk bisa dibangun gedung permanen. Dan tentu khusus untuk DKI tidak cukup hanya satu gedung permanen. Kalau perlu ada 5 sehingga bisa menampung sampai lebih 10.000 siswa sekolah rakyat. Yang kedua ya kita ingin memang khusus untuk
Jakarta ini melihat adanya fenomena-fenomena ya, ada anak-anak di perempatan, anak-anak di jalanan segala macam yang seharusnya ini kalau kita mau kolaborasi bersama-sama bisa kita jangkau. Kenapa? Karena anak tidak sekolah itu memang cukup tinggi, ya cukup tinggi. Di seluruh Indonesia datanya itu lebih dari 4 juta. Nah, sebagian tentu ada di DKI Jakarta. Saya kira itu. Di rasionya dibandingkan dengan daerah lain paling tinggi karena apa? Semua orang kaya ada di Jakarta. Semua pembayar pajak terbesar ada di Jakarta. Tetapi juga sebagian masyarakat yang tidak beruntung mengadu nasibnya juga di Jakarta. Maka program ini menjadi sangat relevan, sangat tepat untuk ditindaklanjuti, dan itu saya yakin semangatnya sama. Kenapa di Jakarta misalnya ada penambahan 1.000, karena memang Jakarta dari kepadatan penduduk dibandingkan dengan daerah lain kan pasti Jakarta lebih padat. Sekarang ini sensus resminya 11 juta lebih. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden dan mudah-mudahan Jakarta bisa segera mewujudkan itu. Ya, oke ya, cukup ya, terima kasih.